Beberapa waktu yang lalu di sebuah forum tuh ada yang nanya, Gus, saya tuh bosan dengan kemiskinan, tapi kendala terbesar dalam diri saya itu adalah males. Gimana caranya ya Gus untuk mengatasi kemalasan? Pertanyaannya gitu. Ini pertanyaan yang menarik. Coba kita kupas secara bertahap ya. Jadi yang pertama, definisi malas. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, malas adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Tapi coba secara yang kita rasakan ya, panjenengan juga bisa merasakan ketika kita ini malas, itu ada semacam beban yang menghimpit, yang menindih, yang menjerat, sehingga kita ini merasa berat, susah payah, rekoso banget dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jadi kerja baru setengah jam atau 1 jam itu rasanya udah capek. Baru hari Selasa mikirnya sudah weekend, piknik, refreshing kan gitu. Nah, di sini kita bisa mengambil hipotesis, kesimpulan sementara bahwa malas itu adalah suatu kondisi di mana ada beban berat yang menghambat kinerja kita. Kemudian yang kedua, coba panjenengan ingat-ingat masa kecil kita dulu, atau coba lihat anak-anak di sekitar kita, anak-anak kecil di sekitar kita. Mereka ini melakukan sesuatu itu bisa cepat. Anak-anak itu kalau disuruh orang tuanya itu bisa melakukannya itu tanpa beban. Tapi ketika mulai remaja, mulai kenal dengan kesenangan-kesenangan, nah itu mulailah muncul rasa enggan, males untuk melakukan sesuatu yang mengandung unsur tanggung jawab. Mulai keluar. Jadi ketika ada disuruh orang tuanya atau memang harus mengerjakan yang jadi tanggung jawabnya, itu ntar dulu osek gitu. Nah, hipotesisnya, kesimpulan sementaranya adalah ketika kita ini mulai kenal yang namanya kesenangan, disitulah mulai muncul rasa malas. Kemudian yang ketiga, setiap kita ini atau manusia itu adalah children of culture, jadi anak-anak budaya. Jadi kemalasan yang kita miliki itu asalnya dari budaya masyarakat, mulai dari yang terkecil, orang tua, keluarga, tetangga, TV, radio, media, sosial media, berita online, dan sebagainya. Yang kemudian kita serap, kita pelajari, dan kita endapkan di alam bawah sadar kita. Kita bisa sama-sama lihat ya sekarang ya. Apalagi sekarang. Masyarakat kita ini kan semakin toksik. Jadi yang tergambar dalam citra masyarakat kita ini kan hidup itu untuk bersenang-senang. Cari duit ngumpul, kemudian senang-senang. Duitnya habis, cari lagi supaya bisa bersenang-senang. Bodoh amat dengan halal haram kan, yang penting dapat duit kan. Kita bisa lihat
artis-artis pamer kemewahan, lawyer pamer asisten yang cantik-cantik gitu. Orang-orang pada memamerkan, menunjukkan betapa powerful dirinya, betapa berkuasa, arogan, maunya menang sendiri, dan sebagainya. Nah itu semua kita serap, kemudian kita pelajari, kita endapkan jadi ideologi dalam hidup kita. Secara normatif betul masyarakat kita ini idenya adalah Pancasila. Tapi kenyataannya yang ada di alam bawah sadar kita adalah ide-ide tentang kesenangan. Kesenangan seksual, kesenangan lidah, kuliner, kesenangan hobi, party, kemewahan, ide-ide tentang gimana supaya eksis, tampil, terkenal, ide tentang gimana supaya dikagumi, disegani, ditakuti, dan sebagainya. Jadi hipotesisnya atau kesimpulannya sementara adalah ide-ide tentang kesenangan itu ya itulah beban yang menghimpit jiwa kita, yang menindih jiwa kita, sehingga membuat kita jadi malas. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi kemalasan. Maka yang pertama, buang dulu aja beban-beban ilusif, hayalan-hayalan tentang masa depan. Kalau dalam kitab suci itu disebutkan amaniu, angan-angan kosong. Kepengin kaya raya, kepengin ini, kepengin itu, pengen bangun rumah, pengen punya mobil, itu buang dulu aja kan. Toh tahun depan kita masih hidup apa enggak aja kita juga nggak tahu kan. Tapi yang jelas hari ini kita tahu hari ini kita punya beberapa macam pekerjaan yang jadi tanggung jawab kita. Maka yang kedua, coba fokus pada tanggung jawab apa yang harus tunai pada hari ini. Ambil kertas, kalau perlu catat, bikin skala prioritas. Nah, saya rasa itu lebih realistis ya. Dan nanti kita bisa mulai menyisir, mulai mengkategorikan, oh ini penting, oh ini tidak penting. Nah, akhirnya kembali ke kedewasaan diri kita. Salah satu ciri kedewasaan itu kan berusaha memberikan yang terbaik terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau sifat kekanak-kanakan, ya itu tadi, mendahulukan kesenangan-kesenangan. Yang padahal itu kita doktrin terhadap diri kita sendiri, kesenangan-kesenangan tentang masa depan. Maka coba itu buang dulu semua. Fokus dengan apa yang bisa kita kerjakan hari ini.